Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai aplikasi tugas pemrograman. Se- Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Hendrik Susilo dengan NIM 3 digit terakhir 040. Kemudian ada saya sendiri, Erinda Putri Awita dengan NIM 3 digit terakhir 042. Kemudian ada Firda Lailia Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 0. Yang pertama terdapat latar belakang mengenai kasir coffee shop. Jadi, aplikasi kasir pada coffee shop adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan produk di sebuah kedai kopi. Aplikasi kasir coffee shop ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam proses bisnis coffee shop. Untuk menganalisis dan merancang aplikasi ini, kami menggunakan metode UML atau Unified Modeling Language. Kemudian di sini terdapat latar belakang mengenai kasir coffee shop. Jadi coffee shop sendiri merupakan tempat di mana kita nanti dapat membeli minuman dan makanan ringan dan buka hingga larut malam. Pelayanan yang lebih aktif akan menimbulkan rasa nyaman dan kemudahan bagi pelanggan sehingga membawa kesan positif. Hal yang dapat membuat pelanggan merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan adalah menu yang dipesan tersaji dengan cepat. Ketika pelanggan melakukan pemesanan baru atau tambahan, mereka ingin dilayani tanpa harus menunggu terlalu lama, secepat mungkin, dan tanpa kesalahan. Kemudian terdapat rumusan masalah pada kasir coffee shop. Jadi pada perkembangan tempat komersial yang semakin pesat saat ini memerlukan adanya modifikasi sistem baru, terutama untuk pemesanan minuman di coffee shop. Hal yang dapat membuat pelanggan merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan adalah menu yang dipesan tersaji dengan cepat. Ketika pelanggan melakukan pemesanan baru atau tambahan, mereka ingin dilayani tanpa harus menunggu terlalu lama, secepat mungkin, dan tanpa kesalahan. Kemudian terdapat tujuan dan manfaat pada aplikasi kasir coffee shop. Dari tujuan dengan banyaknya bisnis coffee shop yang bersaing untuk mendapatkan pemilik bisnis perlu lebih aplikasi pada kasir shop ini kan berikan pelayanan sehingga memberikan metode nyaman, akurat, dan otomatis sehingga memudahkan kasir. Selanjutnya terdapat metode aplikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Firda. Oke, selanjutnya ada metodologi kasir coffee shop. Metodologi yang digunakan untuk merancang aplikasi adalah rasional proses atau RUP, yaitu pendekatan yang berfokus pada arsitektur. Lima langkah tersebut akan disajikan dalam diagram work breakdown struktur, serta tahapan kerja perancangan sistem informasi aplikasi kasir pada coffee shop berbasis web. Next slide. Berikut adalah codingan dari kasir coffee shop. Next slide. Nah, ini adalah penjelasannya. Yang pertama ada impor paket, yaitu kode pertama mengimpor paket yang diperlukan untuk mengakses kelas-kelas yang dibutuhkan untuk membangun antar muka pengguna atau GUI dengan Java Swing dan paket. Dalam kelas login, kita mendeklarasikan beberapa yang akan digunakan untuk membuat antarmuka login. Contohnya file yang dari pengguna. Selanjutnya ada bit login. Ini adalah tombol G button yang akan digunakan untuk
bukan login. Selanjutnya ada login label. Ini adalah label label yang akan menampilkan teks pada login. Selanjutnya ada username label. Ini adalah label label juga yang akan menampilkan teks username. Label yang akan menampilkan teks password. TFUSN. Ini adalah text file yang digunakan untuk mengambil input nama pengguna dari pengguna. Yang terakhir ada login panel. Ini adalah Gpanel. Maaf. Yang selanjutnya itu memastikan bahwa operasi GUI dijalankan di thread yang benar. Yang keempat ada konstruktor, yaitu kelas selanjutnya menerima parameter objek GFrame yang akan menjadi jendela berikut akan dilakukan. Yang pertama itu memanggil dialog dengan parents sebagai parentnya, judul, title, atau form login. Konten utama jendela dialog diatur dengan set content panel sehingga semua komponen GUI ditempatkan dalam panel ini. Ukuran preferensi jendela diatur dengan set preference size new dimension 300 and 150. Pack digunakan untuk menyesuaikan ukuran jendela sesuai dengan komponen-komponen yang ada. Modalitas jendela diatur dengan set modal true yang membuat jendela ini menjadi modal. Setelah itu posisi jendela dialog diatur ke tengah layar relatif terhadap jendela parent dengan set location relatif to parent. Terakhir, jendela dialog diatur menjadi terlihat dengan set visible true. Next slide. Baik, selanjutnya ada menu kelas. Di sini terdapat source code untuk menampilkan GUI yang telah dibuat. Oke, next slide. Nah, menu kelas akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada penjelasan dari source code sebelumnya. Yang pertama itu kita mengimpor paket. Jadi kode pertama mengimpor paket yang diperlukan untuk mengakses kelas-kelas yang dibutuhkan. Membangun antarmuka pengguna atau GUI dengan Java Swing dan paket AWT. Lalu untuk deklarasi variabel instance-nya dalam kelas form menu, beberapa variabel instance-nya itu dideklarasikan untuk mengatur komponen-komponen GUI yang akan digunakan dalam formulir menu. Yang pertama ada menu form ini termasuk J-panelnya yang berisi komponen yang ada dan digunakan sebagai konten utama di J-dialognya. Lalu ini ID coffee text file. Ini tuh berupa JText file itu untuk menginputkan ID copy. Lalu nama coffee text file-nya itu juga sama untuk menginputkan nama copy. Lalu harga text file itu untuk menginputkan harga kopi. Lalu untuk menu coffee itu termasuk JLabel-nya untuk menampilkan teks menu coffee, ID coffee untuk menampilkan teks ID coffee, lalu nama coffee, JLabel untuk menampilkan teks nama coffee, harganya untuk menampilkan teks harga. Kemudian input button itu untuk melakukan operasi inputan data. Ada update buttonnya itu untuk melakukan operasi update. Kemudian delete itu untuk melakukan operasi delete. Lalu menu transaksi button itu untuk membuka menu transaksi dan logout button itu untuk melogout dari aplikasi. Yang ketiga ada konstruktor. Konstruktor kelas form menu itu menerima satu parameter berupa objek JFrame yang akan menjadi jendela parent untuk dialog ini. Dalam konstruktor, langkah-langkah yang dilakukan adalah memanggil konstruktor kelas induknya, kemudian
judul jendela dialognya diatur menggunakan set title. Lalu konten utama JDialog-nya diatur dengan set content pane, menu form, sehingga semua komponen GUI ditempatkan dalam panel ini. Kemudian ukuran preferensi jendelanya itu diatur dengan set preferred size, di mana height sama width-nya 539 dan 219. Kemudian pack ini digunakan untuk menyesuaikan ukuran jendela sesuai dengan komponen-komponen yang ada. Kemudian modalitas jendela diatur dengan set modal. Itu bersifat true, membuat jendela ini menjadi modal. Posisi jendela dialog diatur ke tengah layar relatif terhadap jendela parent dengan set location relatif to parent. Terakhir itu ada dialog diatur menjadi terlihat dengan set visible true. Lalu yang terakhir ini metode main itu titik masuk utama untuk aplikasi menggunakan swing utilities info letter untuk menjalankan pembuatan objek form menu dalam event dispatch thread swing, memastikan bahwa operasi GUI dijalankan di thread yang benar dan tidak merubah bentuk form yang sudah kita buat. Lalu kelas form menu ini JDialog digunakan untuk mengelola menu copy dalam aplikasi menggunakan berbagai komponen swing seperti JTagFile, JButton, dan JLabel untuk memungkinkan pengguna mengelola data menu copy. Next. Lalu di sini ada transaksi kelas. Berikut source kodenya. Next. Sama seperti penjelasan sebelumnya. Yang pertama ini kita mengimpor paket ya menggunakan Java Swing dan paket AWT, lalu mendeklarasikan variabelnya. Dalam kelas form transaksi itu terdapat beberapa variabel yang dideklarasikan untuk mengatur komponen-komponennya. Ada ID transaksi, itu untuk menginputkan ID transaksi, nama pelanggan, text file, itu untuk menginput nama pelanggan, ID coffee, combo box itu untuk berisi pilihan menu kopi. Lalu jumlah beli itu untuk menginput jumlah beli, total bayar text file itu untuk menampilkan total bayar. Kemudian ada menu button itu untuk membuka menu kopi. Sebelum kita memesan bisa lihat dari button menu itu. Lalu hitung button itu untuk menghitung total bayar. Tanggal text file itu untuk menginputkan tanggal transaksinya. Kemudian jumlah bayar itu untuk menginput jumlah bayar. Bayar button itu untuk melakukan operasi pembayaran, delete button untuk melakukan operasi delete, input untuk menginputkan data, update button untuk melakukan operasi update, logout itu untuk ya melogout dari aplikasi, cetak laporan itu akan mencetak laporan transaksi tersebut. Kemudian ID transaksi JLabel itu untuk menampilkan teks ID transaksi, ID coffee, menampilkan teks ID coffee, beli itu untuk menampilkan teks jumlah beli, text file itu sebuah JText file yang sepertinya tidak memiliki label terkait. Kemudian transaksi panel, JPanel itu berisi semua komponen dan digunakan sebagai konten utama di JDialog. Next. Oke, penjelasan lanjutan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini terdapat constructor yaitu pada kelas form transaksi menerima satu parameter berupa objek atau JFrame yang akan menjadi jendela parent untuk dialog ini. Nah, jadi dalam constructor ini ada dapat rangka-rangka yang dapat dijalankan. Ini pemanggilan constructor kelas induk, judul jendela dialog diatur menggunakan set title dalam form transaksi. Kemudian konten utama jendela dialog diatur dengan set konten panel transaksi panel sehingga semua komponen GUI ditempatkan dalam panel yang sama. Kemudian ada ukuran preferensi jendela diatur dengan thread preference size, new dimension dengan dimensi 536,518 dan seterusnya. Kemudian terdapat metode main, di mana metode main ini adalah titik masuk utama untuk aplikasi ini. Ini menggunakan swing utilities in info letter untuk menjalankan pembuatan objek form transaksi dalam event dispatch thread swing, memastikan bahwa operasi GUI dijalankan di thread yang benar. Kelas form transaksi ini adalah jendela dialog yang digunakan untuk mengelola transaksi dalam aplikasi ini. Nah, jadi dalam sistem ini akan menggunakan berbagai komponen swing seperti
JText file, JCombo box, JButton maupun JLabel. Ya, untuk memungkinkan pengguna mengelola data transaksi dan melakukan berbagai operasi terkait transaksi dalam aplikasi ini. Next. Ya, ini terdapat tampilan GUI dari aplikasi kami. Yang pertama nanti pengguna akan dihadirkan dengan form login, di mana form login ini akan diisi dengan username dan juga password. Kemudian akan ada menu coffee, di mana akan masukkan ID coffee, nama coffee, serta harga. Kemudian yang ketiga ada ID transaksi, di mana user nanti akan mengisikan user di sini maksud saya kasir akan menginputkan ID transaksi, nama pelanggan, kemudian ID coffee itu berupa combo box yang telah dipilih pada ID coffee yang diinputkan sebelumnya. Kemudian ada tanggal ketika beli, jumlah beli ini jumlah pesanan, kemudian total bayar yang diisi dengan text box, jumlah bayar, total bayar dan kembalian juga. Di sini terdapat menu delete, update, input. Jadi input pesanan, update pesanan maupun delete atau tidak jadi pesan, teman-teman. Oke, terus di sini juga ada cetak laporan atau struk nota. Kemudian bisa logout jika tidak jadi. Oke, next. Oke, kesimpulan dalam proyek kami ini, dalam perancangan aplikasi kasir coffee shop ini, kami menggunakan bahasa Java dengan software IntelliJ. Makanya dari tadi ada misalkan JText label, JTextbox, dan lain sebagainya. Karena kami menggunakan software IntelliJ. Kemudian kami menggunakan Java Swing untuk menggunakan tampilan antar muka pengguna, ya, atau GUI, Graphical User Interface. Dan juga terdapat 3 kelas utama pada aplikasi ini, yaitu pertama login, yang kedua form menu, dan yang ketiga form transaksi, dengan masing-masing mewarisi JD dialog untuk mengatur elemen GUI untuk setiap tampilannya. Jadi untuk semua tampilan itu dapat terkoneksi juga, kami menggunakan JD dialog. Kemudian elemen-elemen swing yang digunakan dalam aplikasi ini seperti JText field, JButton, JLabel, dan untuk membuat antarmuka pengguna yang interaktif. Oke, kemudian ini saya akan menjelaskan pada aplikasi kami ketika telah di-run. Ya, di sini kita udah masuk ke projectnya, nah terus kita running. Nah, di sini akan ada 2 text box yang dapat kita inputkan, yaitu username dan juga text box untuk passwordnya. Nah, ini coba saya isi. Di situ juga ada password, akan coba saya isi. Nah, seperti itu. Oke, nanti akan diklik login. Oke, kita X dulu. Nah, kemudian kita cek pada form menu. Kita cek form menu. Ya, kita running. Oke, pada form menu ini kita tunggu dulu. Ada 3 text box dan juga 5 button. 5 button. Ya, 3 text boxnya yaitu berisi ID coffee, nama coffee, dan juga harga. Kemudian buttonnya ini ada delete, input, update, logout, dan menu transaksi. Nah, jadi kegunaan pada form menu ini yaitu untuk menambahkan menu, mengupdate menu yang telah ada, maupun mendelete menu, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita X dulu karena sudah. Oke, selanjutnya kita akan ke menu, maksudnya ke form transaksi. Nah, di form transaksi ini merupakan form utama dari proses transaksi bermulai. Kita running dulu teman-teman, coba. Wait, kita running.
Nah, di sini terdapat beberapa text box, yaitu ID transaksi. Kita isi satu, coba. Kemudian ada nama pelanggan. Kita coba isi dulu. Oke. Kemudian ini ada ID cafe, teman-teman. Nah, ID cafe ini berbentuk combo box. Nah, di sini masih kosong karena apa? Karena pada menu cafe tadi belum terintegritas dengan database. Jadi, pada menu cafe itu belum dapat masuk untuk menunya ke aplikasi ini, seperti itu. Kemudian ini ada tanggal, kita bisa isi tanggalnya. Ini saya contoh isi tanggal 6 bulan 10 2023 sesuai hari pengerjaan ini. Oke, kemudian ada jumlah hasil. Nah, itu ada 2, nanti harusnya hitung terus kita masuk otomatis total bayar. Seperti itu. Nah, karena kita belum terintegritas, kita coba inputkan manual seperti itu total bayarnya. Kemudian jumlah bayarnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti bisa input, update, delete, dan cetak laporan. Ya, cukup sekian yang bisa saya demokan. Semoga bermanfaat. Ini merupakan penutup kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.